Langit bisa menghasilkan pelangi yang terbakar seperti api. Bukan kiasan puitis, tapi fenomena optik nyata dan terdokumentasi. Namanya Fire Rainbow atau nama ilmiahnya Circum Horizontal Arc. Bentuknya pita cahaya memanjang dengan warna spektrum penuh. Merah di atas, oranye, kuning, hijau, biru sampai ungu di bawah. Terlihat seperti awan raksasa yang menyala dari dalam. Padahal awan itu tidak membakar apapun sama sekali. Kuncinya ada pada kristal es dan posisi matahari yang sempurna. Circum Horizontal Arc hanya muncul di awan sirus tipis tinggi. Awan jenis ini berkeliaran di ketinggian lebih dari 6 km. Di sana suhu sangat dingin, uap air membeku jadi kristal heksagon. Kristal es itu berbentuk lempeng pipa seperti 1000 cermin kecil. Setiap kristal berfungsi seperti prisma kaca di laboratorium fisika. Cahaya matahari masuk dari sisi atas dan pecah jadi spektrum. Tapi ada syarat posisi yang super ketat untuk memicunya. Matahari harus berada di elevasi lebih dari 58 derajat. Derajat itu tidak bisa dicapai di semua tempat di bumi. Semakin dekat ke kutub, semakin mustahil fenomena ini muncul. Di garis lintas Amerika Serikat, momen terbaik cuma beberapa pekan setahun. Itulah kenapa foto Fire Rainbow selalu terasa langka dan istimewa. Selain posisi matahari, awannya juga harus pas orientasinya. Kristal lempeng harus menghadap ke arah yang benar serempak. Angin kencang kadang meratakan orientasi kristal dengan sempurna. Hasilnya pita cahaya menyala paralel sepanjang ratusan kilometer. Durasi tampilnya bervariasi dari hitungan menit sampai 1 jam. Fotografer langit menyebutnya jackpot tertinggi fotografi atmosfer. Banyak yang menunggu bertahun-tahun tanpa hasil satu kali pun. Yang berhasil memotretnya akan mendapat viralitas luar biasa. Media sosial selalu ramai tiap kali fenomena ini terekam baru. Komentar warganet biasanya tak percaya bahwa itu bukan editan. Beberapa bahkan mengira itu UFO atau tanda zaman akhir. Padahal fisikanya sudah dipahami lengkap sejak abad ke-18. Ilmuwan optik atmosfer mengkategorikan puluhan jenis halo dan busur. Circum Zenithal Arc adalah saudara kandungnya yang menghadap ke atas. Sandok muncul sebagai 2 titik terang di sisi matahari. Halo 22 derajat tampak sebagai lingkaran mengelilingi matahari. Semua fenomena ini lahir dari keluarga kristal es yang sama. Bedanya cuma bentuk kristal dan sudut datangnya cahaya. Alam ternyata punya galeri seni optik yang tak pernah habis. Fire Rainbow paling sering dilaporkan di Amerika Serikat bagian tengah. Negara-negara seperti Texas, Oklahoma, dan Kansas jadi hotspot dunia. Lokasi lain, India Utara, Tiongkok Selatan, dan Afrika Timur. Indonesia juga pernah mencatat beberapa kemunculan sporadis. Biasanya muncul siang hari saat cuaca cerah berawan tipis. Pengamatan dari pesawat memberi perspektif paling dramatis. Dari udara, pita cahaya tampak di bawah awan seperti jembatan. Penumpang yang kebagian jendela tepat rasanya seperti menang lotre. Video dari kokpit pilot kerap viral di platform video manapun. Secara ilmiah, warna spektroksinya identik dengan pelangi biasa. Urutan merah ke ungu tetap konsisten karena dispersi cahaya. Perbedaannya mekanisme pembelahan, prisma es versus tetes air hujan. Pelangi butuh hujan di depan dan matahari di belakang punggung kita. Fire Rainbow butuh awan es tinggi dan matahari hampir tegak lurus. 2 jalan berbeda menuju keindahan spektral yang mirip. Nama Fire Rainbow sendiri sebenarnya agak menyesatkan secara ilmiah. Tak ada api dan bukan pelangi dalam definisi teknis. Tapi nama itu menempel kuat di budaya populer internet. Media suka judul dramatis, dan nama ini memang menjual. Para astronom menganjurkan istilah resmi Circum Horizontal Arc. Bagi publik, sebutan apapun tak mengurangi keajaibannya. Kalau kamu ingin melihatnya sendiri, ada strategi yang terbukti. Datangi wilayah tropis atau subtropis antara musim semi dan panas. Pantau langit siang saat ada awan sirus tipis menyebar. Awan seperti bulu putih transparan adalah kandidat ideal. Gunakan kacamata hitam agar mata nyaman menatap area sekitar matahari. Jangan pernah menatap langsung bola mataharinya sendiri. Siapkan kamera dengan lensa sudut lebar untuk menangkap pita penuh.
Mode panorama juga ampuh untuk dokumentasi busur panjang. Kesempatan terbaik biasanya antara pukul 11 sampai 2 siang. Dan bersabarlah, karena langka justru bagian dari daya tariknya. Fenomena ini juga punya peran penting dalam riset iklim modern. Awan sirus memengaruhi keseimbangan energi bumi secara signifikan. Memahami struktur kristalnya membantu model cuaca global. Data pengamatan warga justru berguna bagi para peneliti. Proyek Sains Warga mengumpulkan laporan halo dari seluruh dunia. Ribuan foto amatir jadi database optik atmosfer gratis. Kolaborasi seperti ini jarang terjadi di bidang sains lain. Sekali lagi alam membuktikan dirinya guru terbaik manusia. Renungan penutup untuk pita api di langit ini. Dia tak butuh pembakaran atau ledakan untuk tampak membara. Cukup cahaya, es, dan sudut pandang yang tepat. Keindahan kadang lahir dari matematika yang bekerja senyap. Dan langit tetap punya banyak trik yang belum kita rekam. Sejarah pencatatan fenomena ini lebih tua dari kelihatannya. Ilmuwan Prancis abad ke-18 pertama kali menjelaskan mekanismenya. Tulisan akademik tentang halo es berkembang pesat era optika klasik. Foto nyata baru muncul ketika kamera portabel populer di awal 1900. Sejak itu arsip global terus bertambah seiring teknologi kamera murah. Era ponsel pintar melipat gandakan laporan warga secara eksponensial. Perbandingan dengan fenomena serupa memperjelas keunikannya. Fire rainbow beda dari iridescent cloud yang warnanya acak berkilau. Iridescent muncul di awan kecil dekat matahari dengan pola tak beraturan. Circum horizontal arc punya geometri lurus dan konsisten sepanjang busurnya. Warnanya selalu urut spektrum karena prisma kristal bekerja presisi. Dampak budaya internetnya juga menarik dicermati. Setiap viral baru selalu diiringi teori konspirasi segar. Sebagian mengira proyeksi hologram, sebagian menuduh sintetis. Padahal verifikasinya sederhana, cek posisi matahari dan arah awan. Komunitas fotografer langit punya etika dokumentasi sendiri. Foto asli tidak boleh diberi filter warna berlebihan. Metadata kamera sering diminta saat laporan diklaim resmi. Bagi pendidik, fenomena ini jadi alat mengajar fisika yang ampuh. Siswa lebih mudah paham dispersi lewat video fire rainbow. Konsep prisma tak lagi abstrak ketika contohnya nyata di langit. Riset modern memakai lidar untuk memindai struktur awan sirus. Laser dari stasiun darat memetakan ketebalan dan bentuk kristal. Data ini melengkapi prediksi kapan busur berpeluang muncul. Ada juga sisi filosofis yang menarik direnungkan sejenak. Fenomena ini selalu ada di langit jauh sebelum manusia menamainya. Ribuan tahun makhluk purba mungkin menatap pita yang sama dengan takzim. Kita beruntung lahir di era ketika misterinya sudah terbuka. Bagi yang ingin memburu foto pertama, mulailah dari langit rumah sendiri. Pasang aplikasi posisi matahari untuk tahu elevasi maksimum harian. Catat tanggal saat matahari tertinggi di wilayahmu. Di Indonesia sekitar bulan Oktober sampai Februari peluangnya paling besar. Gabungkan dengan perakiraan awan sirus dari aplikasi cuaca langit. Dan suatu hari, saat syarat-syarat itu menyatu sempurna, langit akan membakar dirinya sendiri tanpa api sedikit pun. Aspek meteorologis pembentukan awan sirus juga penting dipahami. Awan ini lahir dari uap air yang naik sampai troposfer atas. Di ketinggian itu suhu mencapai -50 derajat Celcius. Uap langsung membeku jadi kristal tanpa melewati fase cair. Proses deposisi ini menghasilkan kristal heksagonal yang murni. Angin jet stream sering menyebarkan kristal itu ratusan kilometer. Hasilnya tirai es tipis membentang dari horizon ke horizon. Pilot komersial paling sering menyaksikannya dari ketinggian jelajah. Kokpit menghadap ke atas memberi sudut pandang terbaik yang ada. Beberapa maskapai bahkan mengizinkan kunjungan kokpit untuk momen langka. Renungan penutup untuk pita api yang tak pernah panas ini. Dia mengingatkan bahwa persepsi kita mudah tertipu nama. Api tanpa panas, pelangi tanpa hujan, bakar tanpa asap. Alam bekerja dengan hukumnya sendiri, tak peduli label manusia. Dan justru di situ letak keindahan yang tak habis-habis. Semoga suatu hari kamu berdiri di bawahnya sendiri. Dan merasakan langsung bagaimana langit bisa membakar tanpa api.
Selamat memburu cahaya di langit biru kesayanganmu. Kabar terakhir dari komunitas riset atmosfer menambah optimisme. Jaringan kamera otomatis langit kini tersebar di 5 benua. Rekaman 24 jam memungkinkan statistik kemunculan akurat. Frekuensi global Phi Rainbow ternyata lebih tinggi dari dugaan lama. Banyak kemunculan tak terlaporkan karena terjadi di atas lautan luas. Kapal kargo jarang punya awak yang mengenal fenomena optik langit. Dengan kamera kapal modern dan kesadaran awak, data laut mulai terkumpul. Peta panas global kemunculan busur makin lengkap tiap tahunnya. Dan mungkin suatu siang, di atas kapal atau balkon apartemenmu, langit tiba-tiba menyala pelangi api yang membentang puluhan derajat. Jangan panik mencari kebakaran. Angkat kamera dan bersukacitalah. Kamu baru saja menyaksikan prisma terbesar yang pernah ada. Dan langit akan selalu punya trik baru untuk yang mau menengadah. Sampai jumpa di fenomena optik berikutnya. Dan biarkan langit terus membakar dirinya dengan cahaya yang dingin. Karena kadang keajaiban paling nyata justru yang tak menyentuh siapapun. Selamat menikmati pertunjukan cahaya dari ketinggian 6 km. Dan biarkan prisma es itu terus bekerja senyap di atas kepala kita. Selamat menjaga mata tetap terang dan rasa ingin tahu tetap menyala. Sampai jumpa di keajaiban langit berikutnya.